Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Narasi. Teman-teman, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat luar biasa menariknya. Teman-teman, di mana Faisal Assegaf ini lagi-lagi tampil sangat memukau. Dan banyak sekali tayangan-tayangan yang menarik yang akan kita simak bersama. Dan saya harap kalian semuanya tonton videonya sampai habis. Faisal Assegaf juga di sini membongkar siapa sih sebenarnya orang-orang yang bermain dalam isu ijazah ini. Nah, terakhir Bung Faisal juga mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan publik, di mana dia mengatakan bahwa Roy Suryo sepertinya akan bernasib sama dengan Bambang Tri. Oke, sebelum mulai videonya jangan lupa teman-teman like, komentar, dan subscribe atau share jika video ini bermanfaat. Mari kita sama-sama saksikan. Luar biasa. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ya, gaya premanisme dengan klaim penelitian, buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode. Betul. Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Ini judul menarik ini. Ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik. Analisis lebih dalam soal makna bahasa. Ya. Bahwa ada satu isu. Belum benar, belum salah. Ada operasi. Apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal, mereka terlibat dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang. Di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Kok bisa hilang? Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang. Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat apa? Tadi jalur belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Enggak lah, enggak perlu. Pada level wali kota itu kan berarti DPC. Kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Suryo, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu, udah nggak penting. Nggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu. Aja, nanti. Jadi saya datang ke sini. Ya. Saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong-dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Wow. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau
ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Sudi? Jadi begini Pak peneliti S3 ya. Yang tadi saya ngomong itu bukan soal Anda preman, tidak. Freeman, orang bebas. Dan terlampau bebas. Sehingga objek penelitian itu terlalu luas. Tapi menurut saya dalam tradisi orang-orang berilmu itu, yang disebut penegakan data valid, itu harus ada otoritas. Satu wilayah yang memang mengakomodir pembuktian. Misalnya kampus, atau BRINS, atau LIPI. Saya lihat Anda ini semua, bawa-bawa buku ini nggak beda sama Bambang Tri. Sebentar dulu, Mas Bambang Tri begitu juga. Wah ini karya ilmiah, ini Jokowi undercover, ini 17 halaman. Menurut saya ini nggak penting, ini 1 halaman saja. Pemiliknya Jokowi, penggunanya PDIP. Anda ketuk pintu Ibu Megawati, tolong bantu anak bangsa, buka arsip. Lalu sinkronkan. Tapi kalau semua ini kan, baik kubu Jokowi maupun kubu Anda, ini berantem soal fotokopi yang sudah beredar luas di publik. Tapi kalau menurut Bang Faisal gini deh, ini kan kita bertanya-tanya, sebenarnya mungkin ada yang berpikir. Saya mau masuk ke poin. Oke, silakan. Kenapa tidak masuk ke jalur itu untuk meminta partai yang mengusung Pak Jokowi bertanggung jawab? Tadi udah via email. Karena isu ini memang mau digoreng. Dan sudah dinyatakan, diprediksi, kalau pengadilan ini digelar, itu bahkan bisa sampai 2030. Kalau menurut Abang... Bambang Tri aja dengar, Bambang Tri pengadilan itu 2 tahun. Kalau ini 700 halaman, setiap halaman itu data di ini, itu bisa 4 tahun. Bentar. Kok ini tuh Roy Suryo diem-diem nih? Nggak biasanya dia menyela-nyela, memotong-motong. Ada apa dengan Roy Suryo nih? Kok ciut berhadapan dengan Faisal Assegaf? Takut dia apa ya? Gorengan ini mengantarkan tafsir politik di ruang publik untuk perjalanan elektoral. Maka judul ini judul yang paling objektif. Ada operasi politik. Pembiaran oleh partai politik yang berkewajiban ikut serta menertibkan kehidupan bernegara. Bang, tapi Faisal, pertanyaannya... pernah nggak jujur aja? Pernah nggak baca buku Jokowi White Paper secara lengkap? Saya nggak mau. Lah ya itu nggak mau baca buku mau bisa jangan itu. Mas, perspektif. Anda jangan punya cara bicara begitu. Jangan, kalau dengar nggak dulu. baca bukunya. Anda tanya saya kan? Lah iya makanya. Anda mau dapat jawaban nggak? Masa peneliti begini, Cak? Anda tanya saya. Ya makanya. Kenapa saya tidak baca? Sederhana aja. Pernah nggak baca? Kenapa saya tidak baca? Dijawab nggak pernah. Kenapa saya tidak baca? Lah ya itu. Pertama, Marah bro. karena Anda sudah banyak menjelaskan buku itu ke ruang publik. Lain, Saya detail banget. Jangan ngeles begini. Ini bukan ciri peneliti. Kalau Anda bawa ijazah kayak begini propagandanya, menurut saya yang ikut Anda saja, saya ragu. Aduh. Saya orang yang memfasilitasi kalian, mencoba membuat kajian, saya kebingungan. Apa ini yang mau diperjuangkan? Hanya modal fotokopi lewat media Cukup sosial. jawabannya Pak, belum baca. Jadi di tempat ini saya mau menyatakan kepada seluruh pendukung saya, pendukung Bang Roy, kejadian di sini dengan Bang Refli saya minta maaf. Sebenarnya dari 4 bulan lalu saya sudah mengatakan pendekatan ini sama dengan Mas Bambang Tri. Kenapa? Daging 1 kilo, bumbunya 1 ton. 1 ton. 1 lembar kertas, tapi terlalu banyak propaganda politiknya. Oke, perbincangan Bias. masih akan kami lanjutkan. Ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Wow. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Maka masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Pak SBY sama Ibu Mega. Wow.
kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng. Satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Wow. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang Itu bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? pertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara Bukti. konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambannya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya menggulir ini konsisten. Sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Bentar, ini kok ada yang aneh ya? Saya perhatikan dari tadi Faisal Assegaf ngomong aneh, teman-teman. Nggak biasanya Faisal Assegaf tuh ngomongnya santai, slow gitu ya kan, pelan. Biasanya, waduh, wow, teriak-teriak juga kawan ini. Tapi sekarang lembut ya. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang Roy Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh. Bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya aja. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi ketika diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau PS. baca undang-undang politik, Ini betul. kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Oke. Jadi penggunanya itu adalah Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Oke. Nah, jadi aktor-aktor ini saling terlibat di dalam klik dan intrik politik. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan. Saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Betul. Apalagi Jantan temuan gitu dari ya. berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau mengatakan, Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya kalau sidang itu dibuat. Oke. Karena dia menyaksikan
sejak wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang tunggal dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu presiden adalah SBY. Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil di pengadilan. Jadi menurut saya keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara.